Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat dan luar biasa. Ya, dalam pembelajaran jarak jauh kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu di tema 6 subtema 2 pembelajaran ketiga. Tapi sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita awali dengan berdoa supaya apa yang akan kita pelajari nanti kita bisa memahaminya dan juga mendapatkan keberkahannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang di rumah silakan untuk berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Ya. Alhamdulillah kita telah berdoa. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yaitu di pembelajaran 3 ini ya. Di pembelajaran 3 ini ada bacaan, di mana minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Ini ya. Jadi di Purwakarta ada namanya Waduk Jatiluhur. Murid-murid senang sekali hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa dok? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya. Terima kasih ceritanya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Nah begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik ya. Kemarin kita sudah membahas di pelajaran sebelumnya bagaimana air itu menggerakkan turbin ya, kemudian menjadi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah. Nah, jadi selain sebagai pembangkit listrik ini juga ya, waduk ini digunakan untuk keperluan lainnya yaitu irigasi, yaitu untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar kita, sawah-sawah yang ada di sekitar pedesaan. Nah, kemudian perikanan juga, ya perikanan juga dimanfaatkan untuk perikanan. Banyak petani tambak membuat tambak-tambak ikan untuk beternak ikan dan juga sebagai tempat wisata. Itu salah satunya sebagai tempat wisata ya, atau yang disebut dengan wisata pendidikan inilah ya, di salah satunya di waduk. Nah, betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Tadi nggak bisa main nih ya. Kalau waduk kering, nanti apa yang terjadi? Yang pertama, sawah akan kekeringan, jelas ya. Karena pengairan sawah ini memerlukan
air yang cukup banyak, dan salah satu pengairannya itu dari waduk ini ya. Dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Ya, kebayang tidak nih? Energi listrik menjadi berkurang. Kamu nanti HP tidak bisa dicaskan ya. Kemudian malam hari kegelapan, kalaupun kita mati lampu sebentar saja kan kita sudah merasa jenuh ya. Kemudian banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan peralatan listrik, tentunya tidak bisa digunakan ya. Nah ini, setelah itu ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Kerjakan di buku ini. Nah, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang kamu ketahui atau yang kamu sudah ketahui. Apa coba kira-kira 2 hal tentang Waduk Jatiluhur? 1. Ya, Waduk Jatiluhur itu bagaimana? Nah, Waduk Jatiluhur, Waduk Jatiluhur ya, ini pakai huruf besar, digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Sebagai apa coba? Kita lihat ke atas, kamu ingat-ingat lagi dari percakapannya. Nah, pembangkit listrik, sebagai pembangkit listrik, digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian yang kedua sebagai apa? Sebagai ya, digunakan sebagai irigasi atau pengairan sawah. Nah, itu dua saja ya. Bisa juga sebagai tadi untuk perikanan dan juga untuk tempat wisata. Kemudian yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, tadi yang dijelaskan oleh teman kamu tadi, bagaimana? Yang pertama adalah energi gerak air akan menggerakkan alat yang disebut turbin ya. Kemudian turbin menggerakkan turbin menggerakkan generator sehingga apa? Ya, menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik ya. Terus bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah? Ayo, bagaimana listrik dari PLTA sampai ke rumah-rumah? Coba kamu lihat-lihat lagi jawabannya dari percakapan-percakapan di atas ya. Untuk nomor 3, 4, dan 5, coba kamu kerjakan ya. Kerjakan sendiri dan lihat-lihat dari hasil percakapan antara Siti dan teman-temannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini ada ayo menari. Silakan kamu lakukan gerakan-gerakan tarian yang dilakukan oleh Lani dan kawan-kawannya ini. Ada gerakan pertama ini melanjutkan dari gerakan sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya. Silakan gerakan 1, gerakan kedua, gerakan ketiga, dan gerakan keempat ini kamu tirukan dengan sebaik mungkin. Nah, ini lanjut juga sampai gerakan ketiga ini. Ya, lihat gerakan-gerakannya. Nah, lanjut. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Jadi, kalau semakin kuat gerakannya, maka energi yang dibutuhkan itu akan semakin besar. Kemudian, bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari. Ya, kalau betul-betul tariannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan gerakan yang energik, maka akan menghasilkan keringat dari tarian tersebut.
karena menari menguras energi ini ya. Sama saja dengan berolahraga kalau dilakukan dengan teratur dan baik, maka akan menyehatkan ya. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Sekarang kita berhitung lagi. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan nih. Ya, di pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah berapa menit? Lihat, kan akhirnya 5.30 ya, berarti nanti disimpan di atas ini. Kemudian diawali dari pukul 5, maka 5.30 dikurangi 5, yaitu berapa? Lihat, 0 dikurangi 0, 0 ya, 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 5, 0, jadi ini 0, 0, 0, nah 0 ini kan enggak, jadi yang kita ambil yang 3, ini kan satuannya untuk jam, yang di sini satuannya untuk menit, ingat ya, yang sebelah kiri ini untuk jam, yang ini untuk menit, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit ya. Yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Nah, 7.30 jam berapa? Pukul berapa? Ya, setengah 8 ya. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah ya, lihat, kita lihat. Nih, pulang sampai di rumah pukul 18.00. Berangkat bekerja pukul 7.30 nih. Kita lihat 0 dikurangi 0 kan nanti hasilnya ada 0 ya. Nih. 0 dikurangi 3, ini kan tidak bisa. 0 dikurangi 3 tidak bisa, maka kita diambil 1 jam. Diambil 1 jam dari 18 ini. Akhirnya ya. Akhirnya ini menjadi 17 karena 1 jam. Nah, 1 jam karena dipindahkan ke kanan, maka ini akan berubah menjadi menit. Sehingga yang 1 jam itu adalah 60 menit. Seperti ini ya. Ini. Jadinya 17.60. Yang bawah tetap. Ya, yang bawah tetap. Yang bawah tetap ini 7.30. Maka dikurangi. Jadinya 17.60. Ya. 0 kurangi 0, 0, 6 dikurangi 3, 3, 7 dikurangi 7, 0, dan 1 kurangi 0, 1. Jadi 10, 30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Ingat ya, sebelah kiri ada jam, yang sebelah kanan adalah satuannya menit. Nah, kalau ada cara lain yang kamu ketahui untuk lama bekerja, silakan kamu kerjakan dengan cara kamu sendiri. Yang penting nanti hasilnya adalah sesuai ya. Baik, yang ini berikut adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Kata baik, nih pukul 5 dikurangi sampai 5.30. Berarti berapa menit Lani kegiatannya? 30 menit. Dari mana 30 menit? Coba kita hitung ya. Kamu dihitung di sebelah kanan atau sebelah kiri ini nggak apa-apa ya. Bapak lebih suka seperti ini. Jadi 05 30 dikurangi 05 00. Ya. Ini jadi berapa? Kita lihat ya. Oke, 0 dikurangi 0 0. Ya. Kemudian 3 dikurangi 0, 3. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kita kasih titik, kemudian nah, ini 5 dikurangi 5, 0. Terus 0 dikurangi 0, 0 ya. Seperti ini, jadi hasilnya adalah 30 menit. Ya, 30 menit ya, ini 30 menit. Kemudian ada sarapan. Sarapan pukul 5.30 sampai pukul 6. Sama ya.
Saya gunakan seperti tadi, 06.00 dikurangi 05.30. Nah, ini kita lihat 0 dikurangi 0 berapa? 0 ya. Tapi ini 0 dikurangi 3 tidak bisa, maka kita akan memindahkan 1 jam ini dari 6 ini ke sini. Jadi berapa? Ya, 6 dikurangi 1 jam, 5. Yang 1 jamnya kita pindahkan ke menit ini. Jadi berapa? 60 menit ya. Ini hasilnya ada 30. Kemudian kita lihat 05 dikurangi 05 ya 0. Dan ini juga adalah 0. Jadi hasilnya juga ini adalah 30 menit. Jadi nanti di ini diisikannya adalah 30 menit. Nah, sekarang perjalanan ke sekolah. Lani, perjalanan ke sekolah 6.30 dikurangi berarti pukul 6.30 dikurangi pukul 6 lebih 10. Kita lihat lagi. 0 kurangi 0, 0 ya. Kemudian 3 kurangi 1, 2. Ya. Bapak sambil mengatur ini ya. Nah, kemudian 6 dikurangi 6, hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 0 jelas 0 ya. Ini seperti ini. Maka perjalanan Lani ke sekolah adalah selama 20 menit. Nah, kemudian kita lihat sampai di sekolah bermain dengan teman-teman. Nah, terus belajar di sekolah berapa menit atau berapa jam waktunya ya. Perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, juga merapikan pakaian. Coba kamu hitung dengan cara seperti tadi ya. Bisa dikerjakan dengan orang tuamu juga teman yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, Bapak hanya memberikan contoh dua kegiatan Lani saja. Yang lainnya silakan kamu kerjakan dengan baik. Caranya telah dijelaskan seperti tadi ya. Itu saja untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi orang tuamu, dan ibadah yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.